Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam. Selamat malam. Shalom. Shalom. Jadi kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa Algons ini ya. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama dengan satu tema, yaitu tentang kekeringan rohani atau kesuaman. Ya, jadi satu kalimat pertanyaan, ini suatu kekeringan rohani atau kesuaman. Jadi pengajaran ini sebenarnya saya ambil dari juga melanjutkan kalau di dalam pengajaran di YouTube channel Jalan Doa, melanjutkan pengajaran tentang karya Santo Yohanes Salib, yaitu dalam bukunya Malam Gelap. Nah, setelah panjang lebar pada kesempatan sebelumnya berbicara dengan kelemahan-kelemahan atau kemudian cacat celah secara rohani yang bisa kemudian di mana orang bisa jatuh ketika orang mulai sungguh-sungguh menjalani hidup rohani. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai tentang kekeringan rohani atau kemudian yang kemudian kita kenal sebagai pengalaman padang gurun atau kontemplasi. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin sering kita dengar istilah kekeringan rohani atau pengalaman padang gurun. Ya, mungkin kita pernah mendengar istilah-istilah seperti ini ya dalam hidup rohani. Jadi menjadi bagian dari hidup dalam roh, hidup rohani ataupun juga hidup doa. Mungkin juga tanpa kita sadari secara pribadi ya, kita mungkin juga pernah mengalami hal-hal seperti ini ya. Jadi sebelum kita melihat lebih lanjut, ya saya ajak kita bersama merenungkan sabda Tuhan dulu. Ya, kita ambil dari Injil Matius. Mari kita buka dari Injil Matius bab 7 ayat 12 sampai 14. Injil Santo Matius bab 7 ayat 12 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama satu perikop yang pendek ini, di mana Tuhan mengajak kita untuk merenungkan jalan yang benar. Baik, saya bacakan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan juga kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita hening sejenak, kita renungkan, kita resapkan sabda Tuhan dalam hati kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat dari teks Injil ini, bagaimana Tuhan mengajak dan juga menunjukkan suatu jalan yang mungkin artinya apa? Tidak selalu mudah bagi kita ya, apalagi kita orang-orang, kita manusia dengan segala kecenderungan kita yang selalu artinya apa ya? Ya dalam tanda kutip ya, maaf, sakarepe dhewe ya istilahnya ya. Jadi kecenderungan dasar manusia ini kan, jadi jangan heran kalau Anda merasa oh orang lain sakarepe dhewe. Mungkin juga kita juga sama ya, sakarepe dhewe ya. Sakarepe dhewe, seenak sendiri ya. Artinya selalu mau mengikuti kemauan kita sendiri. Ya, jadi kecenderungan manusia yang selalu artinya apa? Berpusat pada diri sendiri, berpusat pada egoisme. Nah, tetapi kemudian Tuhan dalam Injil ini mengajak kita untuk melalui suatu jalan yang juga telah lebih dulu dijalani oleh Tuhan Yesus. Masuklah melalui pintu yang sesak itu,
Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kadang kita sering berpikir, oh jalan yang menyenangkan, jalan yang enak. Ya, tetapi kadang-kadang justru, ya mungkin jalan-jalan seperti jalan tol itu malah kemudian seringkali membawa menuju kepada kebinasaan, seperti sabda Tuhan ini. Tetapi jalan yang sempit, yang tidak menyenangkan egoisme manusia ini, ya, justru seringkali seperti dinyatakan Tuhan membawa kepada kehidupan. Karena itu kita akan belajar bersama dari seorang kudus yang boleh dikatakan dalam gereja diberikan terang dan bimbingan oleh Tuhan, dibawa masuk secara dalam persatuan dengan Allah, dan kemudian dalam hal ini dia juga dipakai untuk menunjukkan jalan dan membimbing banyak orang untuk berjalan menuju persatuan dengan Tuhan, yaitu melalui Santo Yohanes Salib, yaitu dalam karyanya Malam Gelap. Nah, sekarang akan kita lihat, karena ini langsung poin, yaitu tentang kekeringan rohani, ya, atau kemudian tentang malam gelap itu sendiri. Nah, kalau pada tema, saya berikan tema kekeringan rohani atau kesuaman, ya. Kenapa ini menjadi satu kalimat tanya? Karena baik kekeringan rohani dan kesuaman, ini seringkali gejala-gejalanya hampir mirip, ya. Kulitnya, ya, kalau seperti buah, kulitnya hampir sama, hampir mirip. Tetapi perlu kita lihat, ternyata walaupun kulitnya hampir sama, isinya sangat berbeda dan berlawanan. Nah, karena itu kita akan belajar tentang kekeringan rohani dan kesuaman ini untuk sungguh-sungguh paham apakah ini suatu tanda kemajuan rohani atau sebaliknya malah suatu kemunduran rohani. Baik, kekeringan rohani di sini soal istilahnya seringkali orang menggunakan istilah pengalaman padang gurun, ya, merujuk pada bangsa Israel, ya, setelah dilepaskan dari perbudakan Mesir, mereka kemudian berjalan melalui padang gurun, mengalami sukacita yang besar, ya, bahkan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran yang dikerjakan Allah, mendapat makan dari mana dan sebagainya. Tapi juga dalam perjalanan kita jumpai Israel ternyata juga sering bersungut-sungut, sering komplain kepada Tuhan, komplain kepada Musa dan sebagainya. Nah, ini satu perjalanan dalam padang gurun menuju tanah terjanji ini juga sebenarnya juga sedang kita jalani dalam pesiaran di dunia ini. Ya, jadi kekeringan rohani atau sering dipakai istilah pengalaman padang gurun. Nah, sedangkan Santo Yohanes dari Salib memakai istilah malam gelap. Nah, malam gelap dalam arti apa? Karena dalam malam ini Allah membersihkan, Allah memurnikan jiwa secara pasif untuk jiwa sungguh-sungguh boleh lepas dari segala sesuatu yang bukan Allah. Jadi malam gelap ini adalah suatu kontemplasi yang membersihkan. Jadi kalau kita sering mendengar istilah doa kontemplasi, nah ini sebenarnya adalah yang dimaksud oleh Santo Yohanes Salib adalah malam gelap, ya. Jadi akan kita dalami nanti. Lalu kemudian sebaliknya kesuaman, ya, kesuaman, suam-suam kuku, ya. Ini satu kelemahan justru, ya, satu kejatuhan atau juga suatu dosa, yaitu kemalasan rohani yang oleh bapak-bapak rohani juga seringkali disebut acedia, ya. Ini soal istilah kekeringan rohani dan kesuaman. Nah, sekarang kita lihat kalau Santo Yohanes Salib menyebut bahwa malam gelap ini adalah kontemplasi. Jadi dalam bukunya Malam Gelap, buku pertama, bab ke-8. Jadi kemudian beliau mengelompokkan menjadi dua tingkat, dua taraf. Malam gelap indrawi, pemurnian indrawi. Kemudian juga malam gelap roh, pemurnian roh. Ya. Jadi dalam hal ini yang dimaksud apa? Jadi malam gelap indrawi ini pembersihan atau pemurnian indera-indera,
baik indera lahir maupun indera batin. Nah, indera lahir ini kita kenal istilah panca indera ya. Ada untuk melihat, untuk mencium, untuk merasa, ya. Jadi indera-indera lahir. Tapi ada indera-indera batin di dalam diri kita, yaitu apa? Akal budi, pikiran, angan-angan, fantasi. Ya, jadi fantasi. Lalu kemudian juga apa? Kehendak atau keinginan-keinginan, daya khayal, daya kejar dan sebagainya. Nah, coba kita sadari, kira-kira dalam doa kita juga mengalami tidak kerja dari daya-daya batin tadi, indera-indera batin tadi. Seperti contohnya fantasi. Maunya hening, misalnya ya, mulai dengan doa Yesus. Yesus, tarik nafas Y. Yesus. 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 Lalu tiba-tiba fantasinya jalan ya. Yesus. Yesi. Yesi. Maunya Yesus, Yesus, tapi karena kerja fantasi, pikiran-pikiran melantur, lalu bukannya Yesus yang disebut, lama-lama apa? Yesi. Yesi. Ya, itu contoh-contoh ya kerja dari fantasi. Itu namanya pelanturan dan sebagainya bisa terjadi. Ya, jadi tetapi dalam malam gelap ini justru malam gelap indrawi ini mau kemudian dimurnikan, dibersihkan. Lalu malam gelap roh, ya ini saya secara cepat karena pada session sebelumnya dalam jalan doa sudah dimulai juga pada bagian pengantarnya juga diterangkan. Pembersihan dan pemurnian, ya. Jadi pembersihan dan pemurnian pada tingkat roh, di mana roh dipersiapkan untuk bersatu dengan Allah. Lalu kemudian pemurnian indrawi ini hanya sebagai pengantar ya. Jadi sebagai pengantar sebelum kita menginjak lebih praktis, yaitu tentang kekeringan rohani dan kesuaman tadi. Lalu kemudian yang kedua, sebagai perbandingan, malam gelap indrawi ini sangat umum dan banyak orang mengalami. Ya, rata-rata orang yang kemudian mulai menjalani jalan doa, ya, jadi lebih-lebih pada suatu rahmat zaman ini banyak orang mulai berdoa ya. Ya, Anda mulai menjalani satu kehidupan persekutuan doa, lalu mulai menjalani doa-doa pribadi, hubungan pribadi dengan Allah. Nah, banyak kemudian juga dianugerahkan Tuhan dibawa masuk dalam kekeringan rohani atau malam gelap indrawi ini. Banyak orang mengalami. Nah, sedangkan malam gelap roh ini sedikit orang, mereka yang berpengalaman dan maju secara rohani. Mereka yang juga artinya apa? Punya kerinduan yang besar, punya harapan yang besar untuk satu cita-cita rohani yang lebih dalam, yaitu untuk bersatu dengan Allah. Syaratnya memang punya pengharapan ya. Dikatakan Santo Yohanes Salib, Allah memberikan kepada jiwa sebanyak jiwa dapat mengharapkan. Ya. Lalu kemudian kita lihat berikutnya, perbandingan berikutnya, kekeringan rohani atau malam gelap indrawi ini pahit dan menakutkan bagi indera. Ya, artinya apa? Kalau biasa kita pakai dalam doa juga banyak pakai fantasi, pikiran-pikiran, tapi ini seolah-olah kemudian tidak bisa lagi, ya. Jadi tidak bisa melakukan itu semua. Yang biasanya fantasi begitu jalan dalam doa, ya bisa dipakai dalam doa, bisa membayang-bayangkan Yesus itu bagaimana, Yesus menolong, Yesus yang kemudian wajahnya ya mungkin dengan rambutnya, ya wajahnya, ya, tapi kemudian seolah-olah kemudian kita nggak bisa pakai lagi fantasi atau pikiran-pikiran ini ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan bayangan-bayangan ini. Lalu sebaliknya malam gelap roh pada pemurnian yang lebih dalam, ini mengejutkan dan mengerikan bagi roh. Karena apa? Di sini punya fungsi malam gelap roh ini mencabut egoisme. Ya, jadi kelemahan yang paling mendasar dalam diri manusia yaitu egoisme dicabut sampai ke akar-akarnya, supaya jiwa dipersiapkan untuk bersatu dengan Allah. Ini sebagai pengantar, dan sekarang akan kita lihat lebih lanjut bagaimana Tuhan punya tujuan melalui kekeringan rohani. Sebagai bayangan seperti ini ya, supaya kita juga paham apa sih itu kekeringan rohani. Saya sering mendengar sharing-sharing kalau
diberi tugas membawakan pencurahan roh. Ya. Jadi banyak orang sharing kadang-kadang artinya apa? Ketika mengalami pencurahan roh itu rasanya pengalaman itu luar biasa, ya. Rasanya nggak pernah selama ini mengalami orang bisa resting, lalu kemudian menggebu-gebu, lalu bisa menangis. Rasanya Tuhan begitu dekat. Tapi saya juga pernah dengar sharing ketika memberikan pencurahan roh untuk orang muda Katolik, ya, di kalangan orang muda Katolik, OMK. Lalu mereka juga sharingkan, ada yang sharingkan apa? Rasanya kalau habis pencurahan roh itu seperti biar, ya, semangat, menggebu-gebu. Tapi kalau nggak lama setelah pencurahan roh, dia beri istilah apa? Pet. Pencurahan roh, biar, nggak lama kemudian apa? Pet. Biar, pet. Biar, pet. Ya ini mungkin satu hal yang artinya apa? Ya kita tidak boleh tergantung hanya soal apa yang dapat menyenangkan, apa yang dapat dirasakan, ya. Tetapi satu poin yang penting, pencurahan roh itu suatu awal, ya. Selalu kita perlu ingat, suatu awal dari apa? Hidup baru dalam roh. Jadi pencurahan roh tidak boleh berhenti pada pencurahan roh. Tapi pencurahan Roh Kudus harus hantar setiap orang untuk boleh apa? Masuk untuk terus bertumbuh dalam hubungan pribadi dengan Allah, dalam hidup dalam roh. Ya karena itu selalu dilengkapi apa? Kita selalu diajar untuk sesi selanjutnya, sesi pertumbuhan dan menjadi serupa dengan Kristus. Supaya apa? Kita terus bertumbuh, menjalani kehidupan doa. Dan karena kehadiran Roh Kudus ya secara baru, the current of grace, ya, arus rahmat yang baru dari pencurahan roh, banyak orang mulai berdoa. Ya, pada awal doa, mengikuti persekutuan doa, lalu pelayanan begitu menyenangkan, begitu menggebu-gebu. Ya, banyak orang men-sharingkan ini, ya. Ya. Jadi pengalaman-pengalaman awal ketika kita mulai melayani, ketika kita mulai masuk hidup doa sesudah pencurahan roh, membaca kitab suci, menghayati sakramen-sakramen, hidup dalam persekutuan atau berkomunitas, semuanya begitu menyenangkan. Semuanya ibaratnya seperti honeymoon dengan Tuhan, ya. Tapi dalam perjalanan waktu, ya, kita bisa refleksi, ya. Ternyata apa? Apakah ketika kita berdoa selalu menyenangkan? Apakah ketika kita melayani, perasaan kita selalu indah? Apakah kita ketika menghayati persekutuan selalu menyenangkan dan begitu indah? Kalau selalu begitu, orang tidak akan keluar masuk, ya. Benar tidak? Ya, jadi orang pasti tidak akan keluar masuk dalam persekutuan, ya. Kadang-kadang kalau orang keluar masuk ke dalam persekutuan, ini sudah sebenarnya kita lihat dalam pembahasan sebelumnya, Santo Yohanes Salib menyoroti kelemahan-kelemahan orang yang mulai menjalani hidup doa, ya. Yaitu misalnya contoh kerakusan rohani, ada kesombongan rohani, kerakusan rohani, dan sebagainya. Ya, seperti orang rakus tadi kalau pada hal-hal jasmani, ya juga orang bisa rakus pada hal-hal rohani. Yang dicari apa sebenarnya? Hanya kesenangan. Hanya apa yang bisa menghibur, menyenangkan dirinya sendiri. Jadi belum sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, tetapi justru melalui kekeringan rohani, sebenarnya Tuhan mau menghantar kita untuk naik kelas. Para pemula yang serius dalam perjalanan menuju Allah, tetapi masih bersifat duniawi, terikat pada cinta diri dan kehendak sendiri. Ya tadi dalam tanda kutip di awal saya sebut apa? Terikat pada egoisme, ya bahasa kerennya apa? Bahasa kerennya sak karepe dewe. Ya jadi demikian juga ya pada awal. Tapi ya sudah, Tuhan izinkan semua itu terjadi, ya. Ya, kita diberi banyak hiburan, banyak kesenangan dalam hal-hal rohani supaya artinya apa? Tuhan menarik itu, ya. Lihat, kalau selama ini kamu mencari hal-hal duniawi, mencari kesenangan-kesenangan dalam dosa-dosamu, termasuk dosa-dosa yang berat, ya. Aku punya kesenangan yang jauh lebih besar dari itu semua. Yaitu apa? Penghiburan-penghiburan rohani, kesenangan ketika engkau melayani, kesenangan yang kau jumpai, macam-macam, ya, perasaan-perasaan yang indah-indah.
Nah, jadi Tuhan memberikan itu apa? Untuk menarik orang supaya lepas dari ikatan-ikatan dosa. Tetapi jika jiwa itu setia dan dia terus bertekun dalam doa, maka Tuhan mau ngajak, ini saatnya, ayo naik kelas. Anda mau naik kelas? Mau? Ya, jadi mantuk-mantuk semuanya. Mau naik kelas? Oke. Nah, jadi Allah mau membimbing mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Ya, jadi Allah mau membimbing kita semua untuk naik kelas. Nah, tetapi caranya bukan cara yang kita pikirkan, tetapi cara yang dipikirkan Tuhan. Saya jadi teringat, kadang-kadang termasuk pandemi ini ya, pandemi ini, semuanya sangat berubah ya kita alami. Segala zona nyaman mengalami perubahan dampak yang terdampak sosial ekonomi dari bawah sampai atas. Nah, tetapi dalam hal ini kita dipanggil untuk, artinya apa? Berusaha memandang segala peristiwa ini bukan dengan cara pikir dan cara pandang kita sendiri, tambah ruwet ya. Kalau kita terus sibuk dengan pikiran pandangan kita, tambah ruwet ya. Tapi dengan cara pikir dan cara pandang Tuhan ya. Jadi demikian juga dengan kekeringan rohani atau malam gelap indrawi. Allah mau membimbing, mau mengajak kita naik kelas, naik ke tingkat yang lebih tinggi dengan cara pikir Tuhan sendiri, cara pandang Tuhan sendiri. Allah menarik mereka dari cara mereka mencintai, dari cara mencintai yang masih begitu bersifat duniawi ke tingkat cinta Allah yang lebih tinggi. Allah mau membebaskan mereka dari kebiasaan duniawi yang bersumber pada indera dan pemikiran dan memindahkan mereka pada kebiasaan roh yang membuat mereka lebih sering berhubungan dengan Allah. Sederhananya seperti apa contohnya ya? Jadi seperti ini, pada awal mula ketika kita mulai menghayati kehidupan doa, pelayanan, atau juga semua hal-hal yang bersifat rohani, termasuk juga mungkin kita menjalani pantang puasa dan juga ya perbuatan-perbuatan cinta kasih, melatih kebajikan dan sebagainya ya. Tapi kemudian artinya apa? Satu kecenderungan kita melakukan semua itu karena kita menemukan kesenangan rohani. Kita menemukan penghiburan-penghiburan rohani. Ibaratnya seperti anak kecil, senang ya diberi apa? Permen, manisan. Ya, kita senang karena apa? Dapat permen, dapat manisan. Tapi namanya anak-anak kecil tadi, kalau terus diberi hadiah, permen, manisan, lalu seringkali yang dicari dan diingat apanya? Seringkali yang dicari apa? Permennya, manisannya, hadiahnya ya. Tapi seringkali lupa pada sang pemberi. Nah, justru melalui kekeringan rohani atau malam gelap indrawi, Allah mengarahkan kita pada satu cara untuk mencintai secara baru, yaitu apa? Mencintai Allah dalam iman, harapan, dan cinta kasih. Di sini Santo Yohanes Salib memberikan perbandingan seperti menyapih, seperti bayi, ya, yang pada awal, sejak awal dia lahir kemudian apa? Disusui oleh ibunya dengan ASI, ya, ditetei oleh ibunya dengan ASI. Ya, jadi kemudian ada saatnya kemudian apa? Bayi ini ketika mau diberi makanan-makanan yang lebih keras, ya, dia harus disapih. Ini ilustrasi yang diberikan Santo Yohanes Salib. Nah, disapih ini caranya bagaimana? Diberi pahit-pahitan. Sampai akhirnya ketika diberi pahit-pahitan, dari biasanya maunya minum nyusu dari maminya ini, susu dari ibunya, tapi lama-lama kemudian karena merasa pahit, tidak nyaman lagi, akhirnya apa? Tidak mau lagi nyusu dari ASI tadi. Akhirnya apa? Di situ mulai dilatih untuk kemudian mulai diberi makanan yang keras. Dinyatakan Santo Yohanes Salib dalam karyanya ini, ya, jadi tadi ya, buku pertama, Malam Gelap buku pertama, bab 8 ayat 3, Allah menyapi mereka dari kemanisan dan kesenangan akan penghiburan rohani, agar mereka bertambah kuat
dan bukan menjadi bayi lagi, Allah berhenti menggendong mereka dan membuat mereka berdiri di kakinya sendiri. Nah, ini melalui apa yang direncanakan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan melalui apa yang kita kenal sebagai kekeringan rohani. Nah, konkretnya bagaimana kekeringan rohani ini? Ya. Jadi kalau orang dalam doa, dalam pelayanan sepertinya sudah tidak mengalami apa-apa lagi yang seperti dulu. Ya, tidak menyenangkan lagi seperti dulu. Dulu kalau dalam doa saya pernah mendengar sharing, ya, dan juga menjadi pengalaman pribadi juga ya, tapi sharing ini agak berbeda. Ya, satu ketika saya mendengar seorang mengatakan, saya sudah tidak bisa nangis dalam misa. Saya dalam ikut persekutuan doa, tidak seperti dulu lagi. Doa, nyanyi, waktu itu selalu berderai air mata, nangis. Tapi lama-lama garing, hambar. Ya, saya nggak temukan itu semua. Saya berikan pengertian bahwa ini justru saatnya untuk artinya apa? Pada situasi seperti itu bukan untuk mundur, tapi untuk terus berjalan. Ya, ya bisa jadi ini satu tanda kemajuan rohani. Kalau jiwa itu terus berjalan, berani berjalan. Tapi menjadi kemunduran rohani kalau kemudian dia meninggalkan itu semua karena kecewa, karena marah. Ya. Nah, tapi rasa kendor, rasa hambar, rasa kering, rasa yang artinya apa? Tidak menemukan apa-apa dalam hal-hal rohani ini. Ya, jadi dalam doa, dalam persekutuan doa, dalam pelayanan dan sebagainya, atau dalam juga perbuatan-perbuatan amal kasih dan sebagainya. Ini memang bisa disebabkan oleh berbagai hal. Dinyatakan Santo Yohanes Salib dalam bukunya yang pertama, bab 9, ya, artikel pertama, bisa jadi memang karena Allah menarik orang untuk masuk dalam malam pembersihan atau malam pemurnian dari segala keinginan indrawi, dari segala kelekatan-kelekatan akan segala kesenangannya akan hal-hal rohani, tapi artinya apa? Melekat pada apa yang menyenangkan dia, ya, bukan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tapi bisa juga disebabkan karena apa? Dosa, kelemahan, kelengahan, atau kemalasan. Yang kita soroti kesempatan ini yaitu apa? Kesuaman. Jadi bisa karena kesuaman rohani. Langsung saya sambung saja ya, jadi supaya juga bisa saya lihat teks kitab sucinya. Dan mengenai kesuaman rohani ini, rupanya Tuhan sendiri pada kitab Wahyu, pada jemaat di Laodikia, ini memberikan satu teguran yang keras. Dalam kitab Wahyu bab 3 ayat 15-16, mari kita baca dari sini. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi ini satu kelemahan, satu dosa yang seringkali tidak kelihatan, tetapi akibatnya mengerikan ya. Kamu tidak dingin, kamu tidak panas. Alangkah baiknya kalau kamu dingin atau panas. Engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wah, suatu dosa yang artinya apa? Cukup serius di sini ya, walaupun seringkali tidak kelihatan. Baik, jadi bisa tadi kekendoran, rasa hambar, tidak menyenangkan, itu yang pertama bisa karena memang satu pemurnian atau pembersihan yang dikerjakan Tuhan melalui malam gelap indrawi, atau juga bisa menjadi akibat dosa atau karena kemalasan rohani tadi ya. Lalu yang ketiga karena masalah psikologis, stres, kemurungan. Ya jangan lupa, dalam kondisi stres, dalam kondisi orang terbeban berat, masalah-masalah psikologis, luka-luka batin berat, gangguan emosional yang berat, orang juga bisa mengalami hal-hal semacam ini. Hal-hal duniawi sudah nggak nafsu, nggak pengen,
hal-hal rohani apa lagi, juga ndak pengen. Tapi juga dalam kondisi fisik yang lemah, ya, kurang enak badan karena sakit penyakit, orang juga bisa mengalami seperti rasa ya kendor, kering, hambar dalam hal-hal rohani. Jadi penyebabnya bisa 4 hal ini ya, dinyatakan Santo Yohanes Salib. Flores Carmeli, Vitis Florigera, Splendor Celi, Virgo Puerbera, Singularis, Mater Mitis, Sevilinesia, Carmelitis, Esto propicia,